Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Nadea dengan NIM 12S22015. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tugas PBO yaitu T03 berjudulkan Data Integrity. Pada T03 kali ini, kita diharapkan untuk mengembangkan pekerjaan sebelumnya yaitu terkait T02 Academic Simulator. Pada task pertama yaitu Protect All Important Data yang memiliki 20 poin, diminta untuk menganalisis kembali deskripsi akademik simulator dan mengidentifikasi asesor atau mutator apa saja yang diperlukan. Asesor dan mutator yang tidak diperlukan kemudian harus dihapus dari definisi kelas. Pada saat menganalisis, Anda harus mampu menjawab pertanyaan mengapa asesor atau mutator tersebut tidak diperlukan. Asesor dan mutator tersebut, apa guna dari asesor dan mutator tersebut? Dalam pengerjaan tugas ini, Anda diizinkan untuk menambahkan kelas-kelas baru sesuai dengan hasil analisis Anda. Selanjutnya pada task kedua, yang mendapatkan 30 poin, untuk tugas kedua ini diminta menganalisis kembali deskripsi akademik simulator untuk mengidentifikasi possible class relationship dan objek-objek yang sebelumnya belum teridentifikasi. Selanjutnya, desain sebuah kelas diagram yang mencerminkan hasil analisis. Ini kita menampilkan kelas diagramnya. Selanjutnya, pada task 03 mendapatkan 20 poin yang dimana semua perubahan yang dilakukan pada task pertama dan task kedua memengaruhi source code. Kode base akan diuji dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan T02 untuk keperluan pengujian. Tuliskan driver class yang Anda hasilkan pada akademik driver 1. Selanjutnya, menjamin bahwa tidak terjadi duplikasi data baik pada course, student, dan enrollment-nya. Bila ada upaya memungkinkan terjadinya duplikasi data, maka upaya tersebut akan dibatalkan dan program akan meneruskan eksekusi. Dan terakhir, task keempat, when things go wrong. Nah, ini mendapatkan 30 poin yang dimana sebuah enrollment hanya dapat dilakukan bila course dan student yang terlibat sudah terlebih dahulu didaftarkan. Bila belum didaftarkan, maka enrollment harus dibatalkan karena course atau student yang terlibat does not exist. Pada tugas ini diminta mengembangkan suatu mekanisme penanganan pada course student, lalu dituliskan pada driver kedua. Berikut ada input dan outputnya. Baik, langsung saja ke task pertama. Saya akan menjelaskan dan menganalisis kembali deskripsi akademik simulator ini. Yang dimana dari 3 kelas yang disediakan ada course, enrollment, dan student, ada beberapa fungsi-fungsi yang tidak diperlukan. Dari course ada asesor yang diperlukan itu ada get code, get name, get code untuk mengambil kode kursus, get name ini diperlukan untuk mengambil nama kursus, dan get credit yang dimana yang diperlukan untuk mengambil jumlah kredit kursus. Selanjutnya ada mutator yang diperlukan, yaitu pada course ini tidak ada fitur dalam aplikasi yang memerlukan perubahan nilai dari objek course ini. Alasannya menghapus mutator ini karena nilai dari objek course tadi tidak diperlukan, maka tidak adanya perubahannya. Selanjutnya pada enrollment ada asesor yang diperlukan. Semua asesor diperlukan karena informa kursus mahasiswa dan tahun akademik serta semesternya ini diperlukan untuk proses pengelolaan pendaftaran. Dan mutator yang diperlukan tidak ada fitur dalam aplikasi yang memerlukan perubahan dari nilai objek enrollment ini. Selanjutnya kelas student.
Asesor yang diperlukan Semua asesor yang diperlukan untuk mengambil informasi seperti ID mahasiswa, nama, tahun, dan jurusannya. Mutator yang diperlukan ini juga tidak ada fitur atau perubahan nilai dari objek studentnya. Selanjutnya, perubahan source code. Berdasarkan analisis, kita dapat menghapus semua metode mutator atau setter dari ketiga kelas yang tadi, yaitu course, enrollment, student. Karena tidak ada kebutuhan untuk mengubah nilai-nilai objek serta setelah pembuatan mereka. Kita dapat menghapusnya seperti public void set course code ini. Dengan memerlukan perubahan ini, kita mengikuti prinsip enkapsulasi yang dimana kita hanya memberikan akses informasi yang diperlukan dan mencegah perubahan yang tidak diinginkan dari luar kelasnya. Hal ini membuat kode lebih aman dan mudah dipelihara karena meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam mengubah nilai-nilai objeknya. Pada course Java tadi dapat public void set code, kita dapat menghapus semua metode mutatornya public void set name, public void set credit, public void set grade. Pada enrollmentnya, public void set course code, public void set student ID, public void set academic year, public void set semester. Lalu pada student.java-nya kita dapat menghapus mutator public void set ID, public void set name, public void set year, public void set major. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam teks yang pertama. Selanjutnya kita ke kelas diagram. Pada teks yang kedua ini, apa saja yang setelah saya gambarkan. Nah, ini saya membuat kelas diagramnya itu ada 3 entitas, yaitu ada course, student, dan enrollment, yang dimana ini sesuai dengan readme-nya dan kelasnya. Modelnya ada 3, jadi entitasnya 3 saya buat. Lalu di sini di dalam course ini ada code, ada name, ada credit, dan grade. Kita melihat bahwa di course ini ada get code, get name, get credit, set credit, set grade, dan toString. Hal ini dapat kita lihat di code course-nya. Di sini ada code, name, credit, dan grade. Lalu di sini kita ada public string get code, ada set code, get name, get credit, get grade, dan set grade. Lalu di sini kita memakai toString. Selanjutnya untuk enrollment-nya. Di enrollment ini ada course code, student ID, academic year, semester, dan grade. Lalu ada get course code, get student ID, get academic year, get semester, dan toString. Ini berbeda dengan course dan student yang memakai setter. Di sini kita di enrollment-nya hanya memakai getter. Ini ada course code, student ID, academic year, semester, grade. Lalu di sini ada public string get course code, public string get student ID, public string get academic year, dan public string get semester, lalu memakai toString. Selanjutnya kita akan menjelaskan kelas diagram dari student.java-nya. Yang dimana ini ada ID, name, year, dan major. Lalu di sini saya membuat ada get ID, get name, set name, get year, get major, dan toString. Ini dapat kita lihat dari code-nya juga bahwa di sini ada private string ID, private string name, private
integer year, private string major. Lalu di sini ada public string get ID, public void set ID, public string get name, public void set name, public integer get year, public void set year, public string get major, public void set major. Lalu di sini ada toString. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kardinalitas dari code di atas, kelas diagram di atas. Nah, kardinalitasnya ini yaitu antara course dan enrollment, yang dimana ini one to many, dikarenakan satu kursus atau course dapat memiliki banyak pendaftaran atau enrollment, tetapi satu pendaftaran enrollment hanya dapat dengan satu kursus atau course. Setiap objek course ini akan memiliki beberapa objek enrollment, tetapi setiap objek enrollment hanya dapat dengan satu objek course saja. Selanjutnya antara enrollment dan student, yang dimana ini many to many, yang dikarenakan hal ini dikarenakan satu siswa dapat mendaftar untuk beberapa kursus atau course, dan setiap course dapat memiliki beberapa siswa yang mendaftar. Karena itu objek dari student dapat memiliki beberapa objek enrollment, dan setiap objek enrollment juga dapat terkait dengan objek studentnya. Baik, kita selanjutnya akan ke task ketiga, kita akan ke driver satunya. Di sini saya akan menjelaskan driver satunya. Yang dimana pada driver satu ini kita mendefinisikan paket di mana kelas driver one berada, yaitu package academy driver. Selanjutnya, kita mengimpor kelas course dari paket academic model tadi. Selanjutnya ada import academic model enrollment, kita mengimport kelas enrollment dari paket academic model. Selanjutnya ada import academic model student, kita impor kelas student dari paket academic model tadi. Selanjutnya import Java util scanner, kita import kelas scanner dari paket Java util untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya ada public class driver one pada baris ke-9. Ini mendefinisikan kelas driver one. Selanjutnya pada baris ke-11, di sini kita mendefinisikan metode main yang merupakan titik masuk untuk menjalankan programnya. Selanjutnya kita memakai pada baris ke-12 scanner ini, dan new scanner membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna melalui sistem in. Selanjutnya pada baris ke-13 ada course, membuat array course yang dapat menyimpan objek course dengan kapasitas maksimum 100. Lalu ada baris ke-13 yang dimana membuat array course yang dapat menyimpan objek course dengan kapasitas maksimum 100. Selanjutnya ada student, kita membuat array student yang dapat menyimpan objek student dengan kapasitas maksimum 100. Selanjutnya di sini ada enrollment pada baris ke-15, yang dimana ini kita membuat array enrollment yang dapat menyimpan objek enrollment dengan kapasitas 100. Selanjutnya pada baris ke-16, ini mendeklarasikan variabel course count untuk melacak jumlah kursus yang ditambahkan. Selanjutnya ada integer student count, mendeklarasikan variabel student count untuk melacak jumlah mahasiswa yang ditambahkan. Lanjut ada integer enrollment count, ini mendeklarasikan enrollment count untuk melacak jumlah pendaftaran yang ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke baris 20, yang dimana ini mulai loop tak terbatas untuk membaca input dari pengguna hingga menemukan triple deck sebagai tanda akhir input. Selanjutnya ada baris ke-21, ini membaca satu baris input dari pengguna. Pada baris ke-22 ini memeriksa apakah baris input adalah tanda akhir. Jika ya, program keluar dari loop. Selanjutnya kita masuk ke baris 26,
yang dimana ini memisahkan baris input menjadi bagian-bagian menggunakan karakter tagar sebagai delimiternya. Selanjutnya ada string type, mendapatkan jenis aksi dari bagian pertama baris input. Selanjutnya pada baris 29 ini memeriksa apakah tipe aksi dari course add jika ya program akan menambahkan kursus baru. Selanjutnya ini pada baris ke-30 mendapatkan kode kursus dari bagian kedua baris input, lalu mendapatkan kursus dari bagian ketiga baris input. Selanjutnya ada pada baris ke-32 mengkonversi kredit kursus dari string ke tipe data integer. Selanjutnya ada pada baris ke-33 mendapatkan nilai kursus dari baris keempat baris input. Lalu kita memakai course new course pada baris ke-35 yang dimana ini membuat objek course baru dengan parameter yang diberikan. Selanjutnya course count ini plus menyimpan objek course ke dalam array course dan meningkatkan course count untuk menunjukkan penambahan kursus baru. Nah, yang selanjutnya ini melibatkan menambahkan mahasiswa atau pendaftaran berdasarkan tipe aksinya. Setelah loop selesai, maka program ini mencetak semua kursus mahasiswa pendaftaran yang telah ditambahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan driver 2-nya, yang dimana ada package academic driver mendefinisikan di mana kelas driver 2 berada. Selanjutnya ada import academic model course, mengimpor kelas course dari paket academic modelnya. Selanjutnya ada import academic model enrollment, ini kita import enrollment dari paket academic model. Selanjutnya ada import academic model student, yang dimana kita import kelas student dari paket academic modelnya. Selanjutnya kita ada import Java util scanner lagi, yang dimana ini mengimpor kelas scanner dari paket Java util tadi untuk membaca input dari pengguna. Lalu ada public class driver kedua yang mendefinisikan kelas drivernya untuk driver 2. Lalu kita masuk ke baris ke-11. Public static void ini mendefinisikan metode main yang merupakan titik masuk untuk menjalankan programnya. Selanjutnya scanner ini kita membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna melalui sistem ini. Selanjutnya kita deklarasikan array dan variabel untuk menyimpan data kursus mahasiswa, pendaftaran, serta menghitung jumlah data yang telah dimasukkan. Selanjutnya kita pada baris ke-20 di sini ada while, merupakan memulai loop tak terbatas untuk membaca input dari pengguna hingga menemukan triple dex sebagai tanda akhir input. Selanjutnya ada string line, ini membaca baris input dari pengguna. Lalu ada if line equals triple dex, memeriksa apakah baris input adalah tanda akhir jika ya program tersebut akan keluar. Ini sama seperti driver 1 tadi. Selanjutnya string type part, mendaftarkan jenis aksi dari bagian baris input. Pertama baris input, lalu kita memeriksa apakah tipe aksi ini adalah course add jika ya program ini akan menambahkan kursus barunya. Code ini dimana untuk menambahkan mahasiswa dan pendaftaran. Setelah loop ini selesai, maka program mencetak semua kursus mahasiswa pendaftaran yang telah ditambahkan. Ada juga bagian yang dijadikan komentar yang sebelumnya digunakan untuk mengurutkan mahasiswa atau menampilkan mahasiswa tertentu, tetapi tidak digunakan dalam code ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan course.java-nya. Nah, di sini ada juga package academic.model mendefinisikan paket di mana kelas course ini berada. Public class course ini mendefinisikan kelas course-nya. Selanjutnya di sini ada private pada baris kelima
ada private string code, ada mendeklarasikan variable instance code sebagai string yang bersifat privat. Ada private string name, mendeklarasikan variable instance name sebagai string yang bersifat privat. Selanjutnya ada private integer credit, yang dimana ini mendeklarasikan variable instance credit sebagai integer yang bersifat privat. Selanjutnya ada private string grade, ini kita deklarasikan variable grade sebagai string yang bersifat privat. Selanjutnya pada baris ke-10, di sini ada public course string code, string name integer credit, dan string credit. Kita definisikan konstruktor untuk kelas course ini yang mengambil kode, nama, kredit, dan nilai sebagai parameter untuk inisialisasi. Lalu di sini ada pada baris ke-11 ada discode. Ini menginisialisasi variabel code dengan nilai parameter konstruktor. Ada disname juga, variabel name dengan nilai parameter konstruktor, ada variabel credit dengan nilai parameter konstruktor, dan variabel grade dengan nilai parameter konstruktor. Selanjutnya ada public string getCode pada baris ke-17, yang dimana ini mendefinisikan getCode untuk mengambil nilai dari variabel instant code. Selanjutnya kita return code ini untuk mengembalikan nilai dari variabel instant code. Public void setCode mendefinisikan metode setCode untuk mengatur nilai variabel instance code-nya. Selanjutnya ada discode ini untuk mengatur nilai variabel instance code yang variabel code yang dengan nilai yang diberikan. Langkah-langkah ini terus diulang dengan metode get name, set credit, get grade, set grade, dan untuk variabelnya itu ada variabel name, credit, dan grade. Selanjutnya ada override, yang dimana ini anotasi yang menunjukkan bahwa metode berikutnya akan mengganti metode superclass. Lalu ada public string to string. Ini mendefinisikan metode toString untuk mengembalikan representasi string dari objek course. Selanjutnya ada return string format, yang dimana ini mengembalikan representasi string yang diformat dari kode, name, credit, dan nilai kursusnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan code dari enrollment.java-nya. Yang dimana sama seperti tadi, package academic model ini mendefinisikan paket di mana kelas enrollment ini berada. Selanjutnya kita import Java Util, mengimport kelas yang ada di paket Java Util. Lalu ada import academic model, kita import semua kelas yang di paket academic model. Selanjutnya ada public class enrollment, ini kita definisikan enrollment-nya. Selanjutnya private string code, course code, kita deklarasikan variabel course code sebagai string yang bersifat privat. Pada baris ke-10 itu ada public string student ID, mendeklarasikan variabel student ID sebagai string yang bersifat privat. Ada string academic year dengan variabel academic year sebagai string yang bersifat privat. Ada variabel semester, string yang bersifat privat. Lalu kita masuk ke private final string grade, yang dimana ini non mendeklarasikan variabel grade sebagai string yang bersifat final dengan nilai awal non. Lanjut, di sini ada pada baris ke-15, public enrollment ini, string course code, string student ID, string academic year, string semester, string grade ini, kita definisikan konstruktor untuk kelas enrollment yang mengambil kode kursus, ID mahasiswa, tahun akademik, semester, dan nilai sebagai parameter untuk diinisialisasi. Selanjutnya ada discourse code, yang dimana ini menginisialisasi variabel instant course code dengan nilai dari parameter konstruktor. Langkah-langkah yang diulang dengan menginisialisasikan variabel student ID, academic year, dan semester. Selanjutnya ada public string get course code, yang dimana kita definisikan metode code untuk mengambil nilai dari variabel instance course code-nya. Selanjutnya ada public string get student ID, kita mendefinisikan metode get student ID ini untuk mengambil nilai dari variabel instance student ID. Selanjutnya ada public string academic year, kita definisikan metode get academic year untuk mengambil nilai dari variabel instance academic year.
Selanjutnya ada get semester untuk mengambil nilai dari variabel instance semester. Selanjutnya override ini kita anotasi yang menunjukkan bahwa metode berikutnya akan mengganti superclass. Lalu ada public string, public toString mendefinisikan metode toString untuk mengembalikan representasi string dari objek enrollment-nya. Selanjutnya ada return course code, ini mengembalikan representasi string yang menggabungkan kode kursus, ID mahasiswa, tahun akademik, semester, dan nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan code terakhir, yaitu code student.java, yang dimana sama seperti tadi, package akademik dan model definisikan paket dimana kelas student yang berada. Public class student mendefinisikan kelas studentnya. Selanjutnya pada baris kelima ini ada private string ID kita deklarasikan. Lalu variabel ID sebagai string yang bersifat privat. Private string name ini deklarasikan variabel name sebagai string yang bersifat privat. Private integer year kita deklarasikan. Lanjut variabel year sebagai integer yang bersifat privat. Lanjut ada private string major yang dimana kita deklarasikan variabel major sebagai string yang bersifat privat. Selanjutnya ada public student, string ID, string name, integer year, string major. Kita definisikan konstruksi untuk kelas student untuk mengambil ID, nama, tahun, dan jurusan sebagai parameter untuk inisialisasi. Nah, di sini ada menginisialisasi variabel instance ID dengan nilai parameter constructor. Langkah-langkah ini terus diulang untuk menginisialisasi variabel instance name, year, dan major. Lanjut, di sini ada public string get ID, yang dimana ini kita definisikan get ID mengambil nilai dari variabel ID. Void state ID ini mendefinisikan metode set ID mengatur nilai variabel instant ID. This ID mengatur nilai variabel instant ID dengan nilai yang diberikan. Lanjut, langkah-langkah ini terus diulang dengan metode get name, get year, set year major, dan set major untuk variabel name, year, dan major. Selanjutnya ada override, dan public toString ini mendefinisikan toString untuk mengembalikan representasi dari objek student tadi. Selanjutnya terakhir pada baris ke-51 ini mengembalikan representasi string yang diformat dari ID, nama, tahun, dan jurusan mahasiswa. Selanjutnya kita baca readme-nya. Nah, di sini sudah saya jelaskan semuanya tentang code-code yang dan kelas yang ada yang di T03 ini. Maka dari itu kita melihat semua perubahan yang dilakukan pada tag 1 dan 2 akan memengaruhi source code Anda. Code base akan diuji dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan T02. Ini sama dengan T02, tetapi ada yang saya ubah untuk mendapatkan output yang sesuai dengan readme ini. Untuk keperluan pengujian, tuliskan driver class pada T02. Nah, di sini sudah saya buat langsung ke task keempat ini, yang dimana sebuah enrollment hanya dapat dilakukan bila course dan student terlibat sudah terlebih dahulu didaftarkan. Nah, pada driver 2 tadi sudah saya jelaskan juga, maka kita mencoba untuk merankannya. New terminal, command prompt, make compile. Di sini jalan code-nya, lanjut ke make test 02. Kita masukkan readme-nya sesuai dengan input tadi. Kita masukkan sekali semua juga bisa. Nah, di sini sesuai dengan outputnya, yang dimana di sini readme-nya ini tidak sesuai dengan output yang dikeluarkan, dikarenakan ini tidak sesuai dengan auto grading yang di GitHub-nya, yang dimana ini invalid student, sedangkan di readme-nya ini ada invalid di GitHub-nya invalid course saja, sedangkan di readme-nya ini memakai invalid student dengan NIM 12S20000. Selanjutnya
ada invalid course ini baru sesuai dengan GitHub-nya. Lanjut di sini ada pemrograman prosedural ini sesuai. Nah, bagian di Jaka bagian di Jaka dan Wiro ini juga tertukar di mana readme ini duluan Jaka sambungnya, selanjutnya di bawahnya ada Wiro. Sedangkan yang diminta di GitHub itu ada Wiro Sableng, lanjut di bawahnya ada Jaka sembung. Lalu di sini ada 12S2203 dengan NIM 12S20999 dengan tahun ajaran 2021-2022. Lalu di sini ada event dan lainnya. Nah, saya akan menunjukkan hasil yang saya dapatkan pada GitHub-nya. Nah, ini hasil yang saya dapatkan yaitu 40/50, yang dimana saya mengalami kesusahan dikarenakan ini salahnya di soalnya. Seperti yang saya dengar ini salahnya itu di soalnya dikarenakan di readme-nya itu tidak sesuai dengan apa yang diminta di GitHub-nya. Maka setelah saya bertanya dengan rekan dan asdos saya dibantu, lanjut saya mendapatkan 40/50. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari T03 ini. Saya sudah menjabarkan driver 1, driver 2, course enrollment student. Saya melihat lagi pada task pertama ini saya sudah membuat asesor dan mutatornya. Task kedua ini kelas diagramnya sudah, task ketiga ini driver 1 udah, dan task keempat ini driver 2-nya sudah. Output output yang diharapkan juga tidak sesuai dengan readme ini dikarenakan auto gradingnya, tetapi auto grading ini sesuai dengan GitHub-nya. Dan code saya jalan, saya juga mendapatkan nilai 40/50. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.